Marilah kita bersama-sama merangkupkan kedua belah tangan kita di depan dada, seraya kita menghormat Guru Agung Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tukang air bertugas mengalirkan air. Tukang panah bertugas meluruskan anak panah. Tukang kayu bertugas melengkungkan kayu. Orang bijaksana bertugas meluruskan dirinya sendiri. Dikutip dari kitab Dhammapada syair 80. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di Wihara Dhammadipa, Surabaya, dengan kondisi sehat, bahagia, senang, gembira, dan semoga kondisi tersebut Anda miliki dengan waktu yang lama. Namun kita juga mendapatkan kabar yang cukup tidak mengenakan hati, bahkan sangat tidak mengenakan hati, bahwa ada kecelakaan yang melibatkan para Bante dan Samanera. Namun bagi saya sendiri ini merupakan hal yang cukup membuat hati saya terenyuh. Kenapa? Karena salah satu di antara Bante tersebut saya mengenal dengan baik. Ya, saya mengenal dengan baik. Jadi ketika kemarin sore menerima kabar dari grup Pancawihara Surabaya dan alumni, saya kaget. Ternyata Bante meninggal 2, dan yaitu Bante Silaguto Tera dan Bante Adijayo. Kemudian yang masih selamat, dan ya kita bersyukur masih selamat, ada Bante yang masih selamat, yaitu Bante Sadawiro dan Samanera. Itu sangat mengejutkan sekali bagi saya, khususnya kepada Bante Adijayo. Saya mengenal baik beliau karena pernah tinggal bersama satu wasa di Wihara Dhammacakka Jaya, sehingga ketika saya mendengar kabar itu, hati langsung terasa duk, gitu, kayak ditusuk. Dan saya pun mengekspresikan itu, tidak mau men-share apapun dalam WhatsApp saya, bahkan media sosial saya, tidak mau, karena rasanya itu kayak bagaimana ya, sakit gitu. Tapi ya
Rasa sakit itu pas saya dapatkan, saya paham bahwa saya memiliki pernah hidup selibat, kemudian pernah tinggal bersama beliau, dan beliau juga seringkali menasehati, seringkali memberikan wejangan-wejangan, berhubungan beliau adalah senior saya dulu gitu loh. Dan salah satu karakter yang paling menonjol dari beliau itu adalah bicaranya banyak banget gitu. Tapi itu yang saya kangenin sebenarnya dari beliau. Artinya apa? Misalnya, Bante, request ya ceramahnya 30 menit aja. Waktu itu perjalanan dari Jakarta ke Bekasi, ada acara begitu. Bantenya ada Madesana. Request ya 30 menit saja ya Bante. Capek macet-macetan Bante gitu. Karena memang di Jakarta itu di hari Sabtu, Minggu atau weekend itu bisa satu bantenya 2 sampai 3 jadwal dalam satu hari. Dan itu setiap minggu. Tapi beliau mengatakan ya 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 ya, tapi pada akhirnya beliau ceramahnya sampai 1 jam. Ya Bante ini. Esok ya, itulah karakter beliau itu. Oleh karena itulah saya berkesempatan Dhamma Desana, diizinkan Dhamma Desana di Wihara Dhammadippa Surabaya ini. Saya didedikasikan sepenuhnya kepada para bante yang telah mangkat gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, saya bernama Putu Aryatama, berasal dari Lampung, hanya sukunya saja yang Bali. Saya sekarang aktif di STAB Kertarajasa dan tengah mengambil studi magister di ilmu sosial Universitas Brawijaya gitu. Oleh karena itulah saya dulu juga sering memberikan Dhamma Desana di sini, sehingga oleh karena itulah saya walaupun sekarang bukan menjadi seorang samana lagi atau hidup selibat lagi, tapi karena ada hubungan dekat dengan wihara ini, jadi saya diundang di sini begitu. Dan saya sebenarnya sudah cukup lama vakum tidak memberikan Dhamma Desana begitu. Karena studi saya ini saya harus selesaikan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Sekarang aktif bersama Bapak Kadek, Bapak Ari, Pak Herman di STAB Kertarajasa begitu. Sekalian sama Bante Santacito juga di sana. Gitu. Saya sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila suara saya ada kata-kata yang tidak jelas karena saya sedang flu gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seperti yang kita baca tadi, kematian memang tidak memandang apapun ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa jalan yang terbaik itu adalah mempersiapkannya, mempersiapkan datangnya kematian. Untuk pandangan yang pertama itu mungkin kita semuanya bisa menerima. Semua mengakui bahwa tidak ada yang bisa terhindar dari kematian. Kemudian, namun tidak semua memiliki pandangan bahwa mereka harus mempersiapkannya. Karena itulah mengapa demikian? Karena dasar pandangan antara kita dan yang lainnya itu sangat berbeda sekali gitu. Namun di sini bahwasanya Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus mempersiapkannya? Saya tidak akan membahas mengenai dasar pandangannya bagaimana dan lain sebagainya. Itu akan sangat menguras waktu karena itu sangat banyak sekali
Kalau kita misalnya melihat kejadiannya Bante Adicayo dan sebelumnya itu Bante Atakpio juga, yang waktu itu saya juga menghadiri kremasinya beliau. Wow, luar biasa begitu. Jadi kita melihat bagaimana kita dihadapkan dengan berbagai macam hal yang kita tidak sukai. Salah satunya adalah kematian. Nanti akan kita sambung dengan praktek sila seperti apa gitu. Sebenarnya kematian ini merupakan sebuah peristiwa, sebuah fenomena dalam siklus kehidupan manusia. Namun selain itu ada yang namanya kelahiran, sakit gitu, usia tua dan kematian. Yang dikatakan dalam Buddhis itu adalah 4 utusan agung gitu. Salah satunya adalah kehidupan atau utusan para dewa atau kehidupan sebagai seorang samana gitu. Sebenarnya siklus kehidupan manusia itu kita sudah sesuai dengan alaminya kita begitu. Seharusnya wajar diterima oleh kita kan begitu. Kita akan lahir, kita akan beranjak dewasa sampai kita akan menjadi tua dan akhirnya meninggal begitu. Kalau dipikir-pikir wajar sih ya Bapak Ibu sekalian, tetapi kenapa kita tidak bisa menerimanya kalau kita pada saat kita mengalaminya itu? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hal yang harus dipahami bahwasannya selain pentingnya praktek yang namanya Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, sebagai salah satu, sebagai hal yang paling mendasar, sebagai hal yang paling fundamental bagi umat Buddha, ternyata praktik ini dapat membawa kita pada ketenangan, membawa kita kepada tanpa penyesalan, membawa kita pada kebersihan dalam menghadapi segala kondisi. Salah satunya adalah kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya sudah mempraktikkan, ibaratnya gitu Bapak. Sudah mempraktikkan 5 sila, 8 sila, 10 sila, sampai dengan Patimokkha sila. Bapak Ibu sekalian, adakah pernah yang mempraktikkan sampai jauh dari sana atau berani mengambil keputusan demikian? Namun Bapak Ibu sekalian, yang paling spesial itu adalah waktu-waktu saya ketika 2012 sampai 2019. Namun setelah itu ibaratnya belum sama sekali spesial lah begitu. Waktu paling spesial itu adalah tahun 2012 sampai tahun 2019, di mana saya waktu itu memutuskan untuk mengambil Pabbajasa Manera, kemudian Upasampada Bhikkhu begitu. Praktek 5 sila, praktek 10 sila, 8 sila sampai Patimokkha sila yang saya jalani, tidak semuanya itu atau
Tidak ada yang mudah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang mudah sama sekali. Misalnya begini ya Bapak Ibu sekalian. Ketika masih umat awam nih, waktu saya umat awam nih, ketika masih umat awam, sebelum saya masuk Pak Baja, hobi saya mancing, nyari burung. Namanya anak desa kan. Nyari burung, mancing, koknya kayak si bolang deh begitu. Jadi urusan sila itu belakangan. Ya, selain itu latar belakang saya adalah keluarga petani, yang dimana ya nanam singkong, nanam padi, itu merupakan lingkungan hidup saya. Jadi untuk tingkat pelanggaran sila dahulu itu sangat tinggi sekali, sangat tinggi. Bukan hanya sekedar mancing, tapi ngeracun di sungai. Bayangin ya, bukan hanya sekedar ikan besarnya aja yang mati, tetapi semua penghuni rawa itu mati. Saya dulu suka sekali, hobi sekali makan udang. Bagaimana cara dulu saya makan udang? Ya udah, saya ke kali buat bubu, perangkap, ataupun saya ngeracun, kan gitu. Ini real saya begitu. Saya nggak mengada-ngada sama sekali. Jadi hewan apa saja itu mungkin hampir saya makan ya begitu. Iya. Dulu itu kayak kadang-kadang ada juga yang mengatakan bahwa kadal itu bisa buat obat begitu. Kita beramai-ramai cari kadal gitu loh. Ke sawah, dapatnya cuma satu. Kita berhasil tusuk gitu. Dan kita bakar, memakan, enak ya ternyata. Oke. Namun pada akhirnya mungkin karena akumulasi tersebut, sekarang saya alergi udang, alergi kepiting. Jadi setiap kali saya makan kepiting atau udang, badan saya itu akan menolaknya dan sakit pastinya. Saya dari lama ini pikir, ini apa salah saya ya begitu. Waktu saya jadi bante pun saya sempat berpikir, dulu saya makan udang nggak apa-apa, tapi sekarang saya makan udang nggak bisa gitu loh. Kenapa ya? Saya pikir, oh ini mungkin saya banyak membunuh dulu gitu. Oke. Nah itu waktu saya masih belum benar-benar memahami yang namanya Pancasila Buddhis. Sampai tahun 2012 saya masuk Pak Baja di Wihara Padepokan Dhamma Dipa Arama. Yang diajarkan di sana adalah dasar-dasar monastik, terutama itu adalah hidup disiplin. 5 sila itu harus sudah dijalankan dengan baik dan benar. Kemudian ditambah lagi di sana ada tahapan-tahapannya dulu. Dulu itu masih ada sila carunya. Sila caru itu adalah sama seperti halnya praktek atas sila, namun mereka mendapatkan sebuah penabisan begitu. Itu bedanya. Maka dari itu, karena sudah dapatkan sebuah penabisan, sila caru itu hidupnya ya Kak, udah hidupnya itu bukan lagi sebagai umat awam, bukan lagi, tapi sudah sebagai seorang yang ibaratnya wiharawan begitu. Kepala digunggul juga, alis juga digundul, karena mengikuti para bante kan begitu. Tapi jubahnya itu putih-putih, baju hem putih dan sarung begitu. Jangan ditanya apakah pakai daleman apa enggaan begitu. Yang pernah Pak Baja pasti sudah tahu. Gitu. Akhirnya di sana diberikan pandangan-pandangan yang lurus mengenai ajaran Buddha seperti apa. Oh ternyata praktek sila itu harus dijalankan dengan benar dan baik agar mendapatkan manfaat. Pertama itu adalah menghindari pembunuhan. Yang kedua adalah menghindari pencurian, menghindari segala bentuk asusila, menghindari ucapan yang tidak benar dan menyesatkan,
Yang kelima itu adalah tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan makanan apapun yang menyebabkan lemahnya kesadaran, begitu. Selain itu ditambah lagi dengan tidak makan setelah tengah hari jam 12 siang, itu biasanya sudah waktu yang ditentukan kalau di Indonesia. Kemudian tidak menggunakan pakaian perhiasan, tidak menggunakan perhiasan atau pakaian yang nantinya bisa mempresentasikan sebuah kecantikan. Tidak menggunakan make up dan perhiasan apapun itu. Kemudian tidak menonton atau tidak melihat pertunjukan yang bersifatnya menghibur pada kesenangan indrawi. Yang ke-9 itu adalah tidak tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Yang ke-10 adalah tidak menggunakan uang atau memakai uang. Sebenarnya atasila atau atasilani misalnya, atasila sebenarnya bersumber dari 10 sila tersebut. Hanya sila ke-10 itu tidak diikutkan. Kemudian sila ke-8 dan ke-7 dalam dasar sila itu disatukan, begitu. Itu formulasinya. Sejak kapan itu? Sejak adanya sebuah gagasan di Thailand mengenai kehidupan biarawati atau atasilani atau meci di sana, gitu. Oke, kita masuk ke bagaimana saya melakoni kehidupan yang sepenuhnya berbeda dengan kehidupan awam saya. Namun satu contoh yang membuat saya menarik itu adalah mungkin di sini agak sedikit menjijikan ya, begitu. Setiap pagi kami kan harus bersih-bersih. Salah satunya saya pernah mendapatkan bersih-bersih di WC. WC itu kan ada klosetnya tuh. Ada yang kloset duduk dan jongkok. Kalau kloset duduk itu kan terbuka banget ya. Terbuka begitu. Kalau kloset duduk itu masih ada tutupnya. Tapi terkadang kalau di wihara Padepokan Dharma Dipa Arama, kloset duduknya itu tidak tertutup, jadi masih terbuka aja begitu. Satu hari, bukan satu hari saja, sering kali selama tinggal di sana, pada saat membersihkan WC, ada serangga yang masuk dan masih hidup. Serangga itu bisa kecoa, pertama ketemu semut, kemudian serangga yang lainnya. Dalam hati begini, karena ini waktu itu masih proses transisi ya. Jadi pikiran yang dulu itu, kalau misalnya di rumah kan ada yang begitu langsung cor gitu aja kan. Anda pernah melakukan nggak? Oke. Tapi ketika jadi seorang samanera waktu itu, langsung saja loncat ke samanera. Saya langsung berpikir, aduh, ini gimana ya? Kalau saya saya pembunuhan. Tapi kalau saya pegang, jijik. Bukan prosesnya. Anda pasti akan berpikir, ambil aja kan, pembersih WC, Anda celupin gitu kan, gitu ya. Terus Anda buang kan begitu. Itu memang sederhana kan, pemikiran begitu misalnya sederhana. Tapi yang saya pikirkan itu adalah proses dari peralihan itu, peralihan yang kebiasaannya itu memandang makhluk lain itu biasa-biasa saja, bahkan mungkin nilai dari nyawa makhluk tersebut itu adalah 0 dulu bagi saya. Tapi sekarang sebagai seorang samanera, saya mengetahui bahwa makhluk hidup ini
memiliki hak untuk hidup gitu loh. Mereka tidak mau dimatiin, mereka tidak mau dibunuh. Dalam pikiran saya, ini gimana nih caranya nih ya? Caranya untuk menghilangkan pikiran yang jijik terhadap kloset sehingga bisa membantu serangga itu untuk keluar dari kloset begitu loh. Padahal saya dengan mudah bisa menghilangkan dia dengan cara, kalau misalnya kloset duduk, tekan aja, cor, hilang kan begitu. Beres urusan. Atau kloset jongkok, ambil aja gayung, sor begitu, selesai urusan kan begitu. Tapi kan tidak semudah itu yang bisa kita bayangkan begitu loh. Mengubah kebiasaan yang dulunya itu suka menghilangkan nyawa makhluk hidup, sekarang dilatih untuk Anda apapun alasannya tidak boleh membunuh makhluk hidup gitu. Wah, saya yakin Anda pernah melakukan hal demikian begitu. Tapi mungkin saya juga salah begitu. Anda tidak pernah melakukannya begitu. Tapi kalau misalnya Anda pernah melakukannya, berarti praktek sila pertama itu sulit. Praktek sila pertama itu sulit. Itu baru mengenai hewan serangga. Belum lagi yang namanya hal-hal yang sepertinya kerusakan lingkungan, peperangan, pembunuhan, maksud saya penyiksaan dan lain sebagainya. Mungkin di sini yang punya peliharaan anjing atau kucing dan lain sebagainya, ketika awal beli masih papi misalnya begitu, lucu banget ya, tapi sudah makin besar, mungkin umur 2-3 bulan, makin nakal, makin pengen tahu. Apalagi yang punya anjing itu giginya biasanya anjing umur 3 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan itu pengen gigit aja gitu ya kemana-mana begitu. Awalnya kita senang, tapi lama-lama kok anjingnya kelakuannya begini ya, memang dasar anjing kan gitu. Wah, anjingnya mulailah dimarahin, digebuk mungkin ya untuk rasa takut mereka, dipukul dan lain sebagainya. Yang awalnya prinsipnya untuk memelihara demi kebahagiaan dan lain sebagainya, tetapi dalam pelaksanaannya tidak semudah itu everybody kan begitu. Ada pasti hal-hal yang tidak bisa kita hindari begitu. Oleh karena itulah Sang Buddha mengatakan praktik sila itu sulit dilaksanakan. Yang kedua adalah pencurian begitu. Praktek pencurian, wah, apakah pernah di sini ada yang mencuri? Mungkin saya saja ya, pernah saya mencuri begitu. Pernah saya mencuri waktu kecil. Dan mungkin ya ini yang paling konyol bagi saya ya dalam mencuri ya. Tidak tahu Anda bagaimana, karena kita hidup di lingkungan yang berbeda begitu. Saya mengatakan demikian ya karena saya hidup di desa, Anda di kota metropolitan gitu. Dulu saya suka sekali dengan mangga. Jadi tetangga punya mangga nih pas waktu berbuah. Sekarang ini musimnya musim mangga sekarang. Karena beberapa desa seperti desa Buddhis itu seperti Bumi Ayu, kemudian Sidoarjo, banyak pohon mangga di sana. Jadi saya tahu sekarang ini adalah musimnya mangga gitu loh. Harganya pasti agak murah kan daripada sebelum-sebelumnya. Oke, yang saya lakukan waktu kecil itu adalah nyolong mangganya dulu, baru ke depan rumah. Nah, pohon mangganya di belakang, ke depan rumah, ketemu sama orangnya yang punya, bilang, "Bu, saya minta mangga ya." Dulu itu yang saya lakukan begitu loh. Dengan PD-nya ngambil mangga, kemudian bilang minta kepada orang yang punya. Itu yang saya lakukan, yang paling konyol. Kemudian yang lainnya adalah waktu itu saya diajak sama teman saya untuk nyuri. Saya nggak tahu ini nyuri apa enggak gitu. Awalnya saya nggak berpikiran untuk
bahwa dia itu nyuri begitu loh. Jadi saya diajak teman saya untuk ngambil telur di salah satu sawah. Jadi dulu itu ada yang punya sawah, melihara bebek di sawah gitu, ada gubuknya gitu. Ya, teman saya itu ajak saya, ayo ngambil di sana, nggak apa-apa. Setelah ngambil, akhirnya ketahuan. Bos, wih, kaget dong saya nih, kaget nih. Ketahuan nyolong telur gitu. Akhirnya apa? Dia itu disuruh ngaku, tanda nggak mau ngaku, kemudian kepalanya dibenamkan ke air, brus gitu. Kemudian dipukul, plak, 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 plak. Akhirnya ngaku. Dan dia bilang adalah itu juga nyolong kayak, itu juga atau saya juga ikut nyolong. Saya bilang saya nggak tahu dan lain sebagainya. Takut dong saya gitu loh. Nah, itu pencurian. Hal-hal yang kecil. Kalau misalnya kita masih memiliki niat mencuri, itu contoh sederhana bagaimana dengan korupsi dan lain sebagainya gitu. Praktek sila ketiga, asusila. Nah, ini banyak sekali yang dicontohkan oleh di media massa, pelakor akhir-akhir ini. Ya sudah tidak terhitung lagi kita melihat berita yang namanya pelakor, kemudian bukan hanya saja perempuan saja, tapi sebagai apa namanya, perempuan yang sebagai dalangnya, tetapi laki-laki juga ada juga sebenarnya. Jadi harus seimbang lah, jangan sampai hanya perempuan saja, tapi laki-lakinya juga harus dipertanyakan apakah dia juga merebut suami orang dan lain sebagainya. Kemudian banyak kasus juga seperti yang namanya pemerkosaan sekarang begitu, begal payudara begitu, ya, begal payudara. Kemudian yang laki-laki juga ada yang diperkosa gitu sama janda-janda begitu. Wow. Dengan media sosial kita tahu seluruh informasi dunia ini seperti apa. Nah, Sang Buddha mengatakan apapun itu yang di luar dari pasangan yang diizinkan, seperti halnya masih dalam pengasuhan orang tua ataupun walinya, kemudian secara negara juga harus menikah di atas umur 16 tahun, kemudian sekarang itu banyak apa namanya, teman FWB katanya ya yang populer ya, friend with benefit ya begitu ya. Apapun itu bentuknya sekarang, apapun istilahnya sekarang, yang namanya dalam Buddhisme, yang namanya di luar hubungan resmi itu adalah tindakan asusila. Bagaimana dengan saya hanya sekedar cipika-cipiki kok begitu. Sekarang kita lihat apakah cipika-cipiki itu mengandung nafsu yang mengarah pada nafsu ragawi atau nafsu seksual, atau hanya sekedar seperti halnya hubungan sebagai seorang ibu dan anaknya begitu. Tapi kalau misalnya di luar konteks itu, wah, itu sudah termasuk hal-hal yang mengarah pada tindakan asusila. Maka dari itulah harus hati-hati. Karena kenapa? Nanti saya jelaskan setelah menguraikan 5 ini. Kemudian praktik kelima adalah hoax atau musawada. Hoax sudah sangat bertebaran sekali, dan banyak masyarakat kita yang telah terkena hoax begitu. Tahun 2017 merupakan hal yang paling mengagetkan bagi kita terhadap pilkada di Jakarta. Kemudian yang terakhir ini adalah
ada yang melaporkan Presiden Jokowi karena ijazahnya palsu menurutnya begitu loh. Tapi pada akhirnya mereka tertangkap. Gara-gara ucapan, gara-gara berita bohong, gara-gara yang namanya berita yang menyesatkan publik begitu. Dan Buddha mengatakan bahwa ucapan apapun itu yang mengandung yang namanya ketersesatan, kemudian atau Buddha mengatakan bahwa ucapan itu harus didasari oleh cinta kasih, kemudian pandangan yang benar, tepat pada waktunya, dan berdasarkan tujuan itu dalam Anguttara Nikaya. Di luar pada konteks itu kita harus mempertimbangkan ucapan tersebut. Yang kelima adalah penerapan Pancasila, yaitu tidak mabuk-mabukan, tidak makan minuman yang memabukkan, yang melemahkan kesadaran. Hal ini harus dipahami bahwasanya kita sudah semua tahu jenis minuman apa, makanan apa yang harus kita hindari. Whisky yang memabukkan, apalagi penggunaan bom, sabu dan lain sebagainya, itu yang membuat kita hilangnya kelemahan dari kesadaran kita, termasuk alergi. Kenapa begitu? Karena salah satunya itu alergi. Yang punya alergi jangan lengah, karena saya kurang begitu banyak mendapatkan data apakah orang alergi itu suka banget terhadap makanannya atau tidak begitu. Namun pengalaman saya sangat suka sekali terhadap makanan udang, saya suka sekali terhadap kepiting dulunya, dan dalam pikiran saya itu adalah kesukaan saya dulu itu masih terbawa sampai sekarang, yang sebenarnya faktanya tubuh saya sudah tidak bisa menerima makanan itu. Tapi karena keinginan kuat saya dan kelengahan terhadap apa yang harus saya hindari, apa harus saya kendalikan itu tidak bisa diredam, maka saya membeli makanan-makanan yang ada unsur udangnya dan lain sebagainya. Saya pernah waktu itu ke Malang, saya ingin coba sebenarnya, tetapi dalam pikir saya itu tidak akan membuat saya alergi, padahal itu pasti akan membuat saya alergi begitu loh. Tapi karena keinginan saya dan kelengahan saya agar saya tidak terhadap pengendalian diri, saya beli baby crab. Kalau baby crab itu baunya kan enak banget tuh ya, bikin mabuk begitu, bikin memabukkan, pengen makan begitu. Akhirnya saya makan, wah ternyata memang saya 3 hari tumbang gitu. Jadi inilah praktek 5 sila yang dikatakan Sambu dalam Anguttara Nikaya adalah praktek yang lama sekali, praktek yang sangat murni sekali, praktek yang awal dan sangat dipuji oleh para bijaksanawan. Jadi 5 ini adalah 5 karunia yang kita warisi dari Sang Buddha, dan sebagai dasar dari kehidupan, sebagai dasar dari praktik latihan kemoralan, praktik 5 sila ini merupakan praktik yang universal, merupakan praktik yang bisa diterima oleh siapapun itu. Tidak ada seorang pun yang menerima bahwa Anda tidak boleh menghindari pembunuhan, tidak ada. Yang kedua adalah Anda tidak boleh menghindari pencurian, tidak ada yang melarang tersebut. Semuanya setuju bahwa semua orang harus menghindari yang namanya pembunuhan. Semua orang setuju
harus menghindari pencurian, tindakan asusila, ucapan bohong, dan makan atau minuman yang memabukkan, begitu. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, praktek 5 sila ini selain mengapa kita harus menjaganya dengan kuat, kemudian meliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mempertahankannya, satu tujuan dari praktik 5 sila ini adalah agar hidup kita tanpa penyesalan, agar hidup kita bebas dari yang namanya penderitaan, agar hidup kita bebas dari yang namanya samsara. Bukankah semuanya ingin hidup bukankah semuanya yang ada di sini ingin hidup tanpa disakiti? Bukankah di sini semuanya hidup barangnya tidak ada yang dicuri dan lain sebagainya? Kita sangat tidak menyukai hal tersebut. Oleh karena itu, dalam praktik sila, khususnya dalam Pancasila Buddhis, itu memiliki 2 tipe. Yang pertama adalah tipe yang dikatakan negatif, kemudian tipe yang dikatakan positif, atau yang pasif dan aktif, begitu. Yang pertama ada 5 sila tersebut, bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk menghindari pembunuhan dan segala bentuk merusak kehidupan makhluk lain, dan juga kita harus melindungi makhluk lain dan menjaga kehidupan dari makhluk lain. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menghindari pencurian sekuat mungkin, menghindarinya. Kemudian kita mengembangkan yang namanya kedermawanan. Yang ketiga adalah kita menghindari yang namanya asusila, dan kita juga melatih yang namanya abrahmacharya atau kehidupan selibat, begitu. Yang keempat adalah kita menghindari dari ucapan yang menyesatkan, bohong, menfitnah, dan lain sebagainya. Dan juga kita mengembangkan yang namanya ucapan yang penuh cinta kasih, ramah, sopan, dan bertujuan. Yang kelima adalah kita menghindari penggunaan makanan dan obat-obatan apapun yang melemahkan kesadaran, yang membuat kita masuk dalam perbuatan-perbuatan jahat. Kemudian kita mengembangkan yang namanya hal-hal positif dalam hidup kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, namun praktek sila tersebut memang memberikan manfaat yang besar bagi diri kita. Tetapi selain praktek sila, kita juga harus dapat mempraktekkan 2 hal yang lainnya. Karena ini saling bertautan satu sama lain, saling bersinergi satu sama lain, yaitu praktek samadhi dan praktek kebijaksanaan. Kita tidak bisa mengindahkan satu praktek demi praktek yang lain, begitu. Kita tidak bisa memilih, oh saya praktek
sila dulu deh, nanti baru samadhi. Saya praktek samadhi dulu deh, baru sila. Saya praktek bawana dulu deh, baru nanti praktek panya begitu. Karena beberapa pengalaman saya ketika ikut retreat meditasi, karena dalam meditasi itu kita lebih terkurung lagi dalam aturan-aturan, ada tambahan lagi gitu. Misalnya tidak berbicara, kemudian tidak melakukan aktivitas yang di luar dari meditasi, yaitu duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring. Di luar itu semua tidak bisa kita lakukan, misalnya dalam praktek vipassana begitu. Beberapa kali saya praktek vipassana, Bapak Ibu sekalian, saya melanggar aturan-aturan tersebut. Dan pada akhirnya meditasi saya kacau. Kemudian yang kedua adalah dan itu beberapa kali saya lakukan. Dan bodohnya saya itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya berpikir bahwasanya praktek sila itu harus seimbang dengan samadhi, kemudian panya, itu benar, tidak salah. Jadi yang paling dirasakan ketika itu adalah ketika praktek silanya tidak benar, maka konsentrasi dalam meditasi itu akan hancur, kacau balau. Kenapa? Karena banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggu dalam ketika praktik meditasi, dan itu sangat tidak nyaman, tidak membahagiakan ketika praktik meditasi. Maka dari itu ketika pertama kali, kedua kali, ketiga kalinya saya praktik meditasi, hari ke-10 itu saya ingin cabut saja. Laporan sama Bante, Bante saya mau keluar dari meditasi aja Bante, pusing saya gitu loh. Tapi ketika praktik yang keempat kalinya, setelah wawasan cukup luas dan praktik sila yang mumpuni, ketika saya praktik meditasi tersebut, saya baru memahami bahwa oh iya, praktik sila ini sangat berpengaruh ya terhadap praktik yang lainnya begitu. Praktik sila ini benar-benar membuat saya itu lebih tenang. Karena apa? Pikiran itu bersih. Dan dalam Wisudhamagga adalah disebutkan bahwa praktik sila itu memang membawa pada pembersihan. Jadi kalau misalnya seseorang abai dalam praktik sila, kemudian acuh terhadap praktik sila dan mengatakan, wah nanti saja gampang deh, nanti bantenya datang ke sini pada hari Minggu atau hari apa gitu, kita pakai ritual Aradhana Pancasila, semua dosa hilang gitu. Salah itu. Ada yang berpikiran demikian? Mungkin ya saya pikir tidak ada begitulah yang berpikiran bahwa ketika Bante datang kemudian Anda bisa mengulang yang namanya Pancasila Buddhis, kemudian berpikir bahwa ketika sudah melakukan upacara tersebut dosa-dosa Anda akan hilang, kemudian karma buruk Anda akan hilang, diganti dengan karma baik. Tidak. Saya katakan tidak gitu. Oke. Saya katakan tidak, karena kenapa? Dalam Buddhis itu, kalau misalnya Anda berpikir demikian, itu sama dengan cerita di dalam Watthupama Sutta, yang seorang Brahmana Sundarika menganggap bahwa air sungai Gangga itu dapat membersihkan segala bentuk kejahatan, dosa, begitu menurut mereka. Sang Buddha menolak itu. Bagaimana mungkin air yang sebenarnya hanya untuk membersihkan fisik tubuh saja dapat membersihkan batin? Bukan, hanya praktek sila, samadhi dan panya itulah yang dapat membersihkan batin. Jadi misalnya ada umat Buddha yang berpikir bahwa mengulang Pancasila
itu merupakan sebuah pembersihan dosa, karma yang Anda lakukan sebelumnya, Anda masuk dalam jerat pandangan salah, yaitu sila Batak Paramasa. Dan itu merupakan kelekatan yang sangat laten yang hanya bisa dilepaskan oleh orang-orang yang suci. Begitu. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, jadi Aradhana Pancasila itu fungsinya untuk apa sebenarnya? Fungsinya untuk adalah penyegaran saja, memberikan energi kepada Anda, mungkin bisa mengingatkan, menasehati, memberi motivasi, aspirasi bahwa Anda itu harus melakukan praktik sila dengan lebih baik lagi ke depannya, begitu. Bukan untuk pembersihan dosa. Bukan, itu Aradhana Pancasila. Yang dilakukan pembersihan dosa itu adalah ketika Anda melaksanakan praktik sila 5 sila, 8 sila. Oh, 5 sila ini sudah saya perhatikan dengan baik banget. Saya ingin di hari Uposatha 8 sila. Luar biasa. Anda mulai meningkatkan begitu. Kemudian ditambah lagi, saya mau 10 sila lah, tapi melalui Pak Bajas. Ya silakan, nggak apa-apa. Itu bagus. Jadi ada yang namanya progres begitu. Atau mau jadi, saya mau ngambil Patimokkha sila sajalah. 227 sila, luar biasa. 227 pagar yang ada dalam diri saya. Wah, luar biasa sekali begitu. Nah, itu yang dikatakan sebagai pembersihan dalam sila. Lain lagi dengan samadhi, lain lagi dengan panya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, harus diingat bahwa Aradhana Pancasila itu bukan sebagai pembersihan dosa, tetapi hanya sekedar upacara untuk menambah energi, memotivasi, mengaspirasi Anda untuk mempraktikkan sila, untuk mempraktikkan moralitas dengan lebih baik begitu. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, apapun kesalahan kita yang pernah kita lakukan di masa lampau, baik itu melalui pikiran, ucapan, perbuatan, baik itu dari mungkin pernah membunuh, menyiksa makhluk lain, menyebabkan kerusakan lingkungan, mungkin pernah mencuri, mungkin pernah melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan barang orang lain. Yang ketiga, mungkin pernah berpikir, berucap, bertindak yang mengarah pada nafsu seksual, kualitas yang salah. Yang keempat itu adalah pernah mengucapkan kata-kata verbal yang tidak benar, gosip yang tidak benar, kabar-kabar burung yang tidak benar, menyesatkan. Yang kelima adalah mungkin pernah meminum, semoga aja tidak pernah ya, meminum makanan, apalagi masuk ke narkoba begitu. Semoga saya tidak pernah. Ya, begitu. Dilakukan. Apapun kesalahan tersebut, itu merupakan kesalahan masa lampau. Kemudian kita punya potensi, punya kemampuan untuk memperbaikinya di masa sekarang. Mungkin Anda datang ke wihara ini, mendengarkan Dhamma Desana, beraktivitas di wihara ini selama kurang lebih 4 jam di sini. Anda bisa menemukan, bisa mendapat pencerahan mungkin dari saya, mungkin gitu. Saya sangat berterima kasih kalau misalnya Anda dapat pencerahan. Mungkin Anda dapat kebencian mungkin, atau kekesalan mungkin, dan
semua itu akan Anda bisa lewati, semua itu akan bisa Anda hadapi dengan praktek sila yang kuat, dengan praktek sila yang penuh tanggung jawab, sehingga Anda mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia, kehidupan sejahtera, kehidupan yang benar-benar terlepas dari mara bahaya. Oleh karena itu, di sini semua orang yang ada di sini merupakan adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hati dan pikirannya seperti orang-orang bijaksana, bagaikan pembuat saluran air yang mengalirkan air, seperti tukang kayu yang meluruskan, melengkungkan kayu, seperti halnya tukang panah yang meluruskan busur panah. Demikian pula Anda, orang-orang yang bijaksana, dapat mengendalikan diri Anda masing-masing. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima, dapat memotivasi Anda dalam mempraktikkan sila dengan baik, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan ataupun informasi yang kurang benar, saya mohon maaf, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.